Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurhodila, NIM 2019 186 207B0135. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran tentang ilmu kealaman dasar yang bertema global warming. Apa sih global warming itu? Global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang bisa menimbulkan perubahan iklim yang ada di alam semesta ini. Kenapa bisa terjadi? Itu sangat banyak sekali penyebabnya, terutama ada kegiatan dari manusia yang meningkat di setiap harinya. Kenapa bisa terjadi? Iya, karena manusia itu bisa menghasilkan emisi gas karbon dioksida, kemudian lebih banyak daripada oksigen. Nah, banyak sekali diantaranya itu ada CFC, biasanya itu bahan kimia yang digunakan di berbagai alat-alat rumah tangga seperti AC, kulkas. Apabila itu berlebihan akan menyebabkan perubahan iklim. Kemudian ada gas industri, contohnya itu asap. Nah, asap yang dihasilkan oleh pabrik. Kan terkadang kita juga ada itu pabrik yang dibuatkan cerobong. Nah, itu supaya meminimalisir asap yang ditimbulkan oleh produksi dari pabrik tersebut. Kemudian penggunaan tisu yang berlebihan itu juga bisa menimbulkan global warming. Kenapa? Karena tisu itu terbuat dari serat kayu. Nah, apabila tisu itu sekali pakai dibuang, kemudian dibuang lagi, otomatis tisu cepat habis dan pembuatannya juga akan lebih meningkat. Kemudian pastinya juga akan membuat serat kayu yang lebih banyak dan kayunya akan menjadi menipis. Kemudian hutan menyempit, banyak sekali hutan yang dijadikan lahan terbuka untuk rumah, untuk pabrik, untuk pembangunan yang lainnya. Apabila hutan menyempit, lalu dari mana kita bisa menghirup udara, oksigen yang dihasilkan otomatis lebih banyak karbon dioksida. Sedangkan kita juga membutuhkan oksigen. Sedangkan oksigen itu terbuat atau maksudnya itu dihasilkan dari berbagai tumbuhan yang ada di banyak hutan. Kemudian ada juga efek rumah kaca. Kenapa? Iya, karena matahari pastinya akan memancarkan sinar ke kaca, kemudian tidak bisa menyala, kemudian diserap lagi oleh matahari, kemudian tidak begitu sempurna, jadinya akan kembali lagi di permukaan bumi yang bisa menyebabkan global warming. Kemudian ada lagi bahan-bahan kimia yang berlebihan, seperti pupuk-pupuk yang digunakan oleh petani, peternak. Nah, itu juga sebenarnya kalau berlebihan itu juga tidak baik. Kemudian ada lagi bahan bakar bensin. Lah, itu juga iya. Kenapa? Karena bensin bisa menyebabkan polusi udara. Apabila tidak segar udara yang kita hirup, nah itu juga menimbulkan ketidaksehatan pada tubuh kita. Terus ada juga boros listrik, itu juga bisa menyebabkan global warming. Nah, selain dari sebab-sebab tersebut, ada juga dampak yang langsung dirasakan dari alam semesta kita. Contohnya itu dampak yang ditimbulkan cuaca lebih ekstrim, dari panas tiba-tiba hujan deras, kemudian suhu yang tiba-tiba meningkat. Apabila panas terasa panas sekali, apabila dingin juga dingin sekali. Terus ada lagi permukaan air yang
lebih banyak. Kenapa lebih banyak airnya? Laut itu semakin banyak airnya, maksud saya, karena uh, uh, apa itu di kutub utara itu salju itu sudah mencair. Nah, otomatis airnya itu lebih banyak di kutub utara karena efek dari cuaca panas itu. Terus keasaman di permukaan laut, juga perubahan-perubahan iklim yang mungkin hewan-hewan itu lebih biasanya nyaman di tempat tinggalnya, bisa saja tiba-tiba itu keluar di pemukiman. Apa sih yang harus kita cegah? Di antaranya kita harus apabila membeli barang-barang elektronik itu yang lebih hemat energi. Contohnya, apabila kita beli lampu, kita beli lampu yang LED bisa. Apabila beli kulkas, kita lihat keterangannya hemat energi ada. Kemudian menggunakan sepeda motor pribadi itu lebih dikurangi. Misalnya biasanya yang satu rumah bisa 5 sepeda motor, setiap orang harus memiliki satu, kita bisa diminimalisir dengan satu rumah bisa 3 misalkan, bergantianlah demi bumi kita. Soalnya kan kalau misalnya lebih banyak yang menggunakan motor, otomatis bahan bakar juga akan lebih banyak yang dibutuhkan. Sedangkan tadi penyebabnya salah satunya adalah bahan bakar bensin. Polusinya juga semakin banyak, akhirnya udara tidak segar. Apabila diminimalisir kan kita bisa menggunakan angkutan umum, kita bisa menggunakan ojek atau sepeda biasa, mungkin kalau apabila hanya pergi yang terdekat. Nah, kemudian selain membeli peralatan yang hemat energi, kemudian mengurangi sepeda motor pribadi, ada lagi membeli kemasan yang sekali pakai. Nah, yang seperti tas-tas mungkin ya, tidak menggunakan plastik, karena plastik itu dia bisa terurai secara cepat. Nah, kalau kertas bisa. Kemudian kita bisa mendaur ulang yang bahan yang sudah tidak terpakai, bisa dibuat lagi menjadi yang lebih berguna, bisa menghasilkan, bisa dibuat lagi, dipakai lagi, itu lebih baik. Kemudian ada lagi menjadi pembeli bijak. Menjadi pembeli bijak maksudnya kita bisa memilih mana yang lebih penting dan mana yang hanya sekedar ingin beli saja. Nah, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila pemahaman yang saya sampaikan itu masih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.